Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri. NIM saya 1902542430014. Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, Pak Wiwin. Nomor 1 itu definisi cara pemijahan menurut De Jong dan juga Prabu. Menurut De Jong, pada tahun 1940 hanya didapatkan satu kelompok telur yang matang, dan bila sudah memijah, kelompok ini memiliki kantong yang kosong dengan beberapa telur. Beberapa telur yang sedang dihisap kembali, misalnya ikan bawal, ikan layar, selar komo, selar malam, dan juga selar bintang. Lalu menurut Prabu, pada tahun 1956, pemijahan hanya dilakukan satu kali setahun dalam jangka waktu yang pendek, dan juga kelompok telur yang matang dari ovarium dapat dibedakan dengan kelompok telur yang stok. Lalu yang kedua, apa itu pembuahan? Pembuahan adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau peleburan nukleus. Lalu yang ke nomor 3, ceritakan dua pemijahan alami. Di sini saya mengambil ikan cupang. Yang pertama itu tentu kita akan mencari tempat yang cocok, lebih baik yang jauh dari keramaian agar tenang. Setelah itu masukkan air dan juga plastik putih. Plastik putih ini fungsinya biasanya ikan cupang jantan itu akan membuat gelembung, dan di gelembung itu akan nanti ditaruh telurnya, jadi memudahkan kita untuk memastikan apa sudah ada telur atau tidak. Dan juga setelah tempat selesai, masukkan ikan jantan agar bisa beradaptasi atau menguasai wilayah tersebut. Setelah ada gelembung, kita bisa memasukkan ikan betinanya dengan perbandingan 1:1. Dan keesokan harinya, saya ulangi lagi, untuk penaruhan ikan betina lebih baik sore. Lalu keesokan harinya kita cek, mungkin pada pagi harinya, jam 8 boleh. Kita cek apakah ada telur. Kalau ada telur, bisa kita angkat ikan betinanya, karena kalau tidak diangkat, ikan betinanya akan makan telur tersebut. Untuk ikan jantan biarin tetap aja di situ, karena ikan jantannya akan menjaga telur tersebut. Lalu yang kedua, saya ambil ikan gapi. Ikan ini dapat dikawinkan secara massal dengan perbandingan 1:2, 1 jantan 2 betina. Pemijahan ditandai dengan ikan jantan selalu menanduk-nanduk anus ikan betina. Lalu setelah 4 atau 7 hari, jika pemijahan itu berhasil, akan muncul anak-anakannya di permukaan air. Lalu yang keempat, faktor yang mempengaruhi pemijahan. Faktor eksternalnya curah hujan, intensitas matahari, suhu, ikan jantan, dan kualitas air. Internal, kematangan gonad, hormon kelamin, dan hormon gonadotropin. Lalu yang ketiga, habitatnya. Harus dipenuhi sesuai kehendak ikan tersebut, karena kalau tidak nyaman, gak akan kawin. Terus yang kelima, mengapa ikan sekarang pada ukuran kecil sudah matang gonad? Menurut saya karena permintaan pasar yang tinggi, sehingga peternak menyuntik hormon pada ikan tersebut sehingga dapat cepat produksi dan menghasilkan keuntungan yang besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.